balik lagi buat video masih di channel Perantara Pena. Ya, sebelumnya gue udah ngadain udah ngepost biar ada pertanyaan gitu ya di Instagram, dan di video ini gue bakal jawab satu persatu pertanyaan yang udah kalian ajuin. Dari beberapa pertanyaan yang masuk, mungkin gue cuman bisa jawab beberapa doang. Soalnya inti pertanyaannya sih ke situ-situ aja, yang beberapa gua baca itu ya intinya ke situ-situ lagi. Jadi udah terwakilkan oleh yang lainnya. Kalau misalkan kalian kurang puas atau gimana sama pertanyaannya, ya mungkin bisa diisi di kolom komentar ya. Mungkin di video berikutnya bakal gua jawab lagi pertanyaan-pertanyaan kalian. Hari ini gue sendiri, sore ini gue sendiri, khusus buat jawab pertanyaan kalian doang. Oke, ya langsung aja kali ya masuk ke pertanyaan pertama. Ntar gue baca dulu nih. Kenapa dia malah pilih yang selalu nyakitin dengan alasan yang selalu berjuang untuk dia itu terlalu baik? Guys, percaya, kata-kata yang dia sampaikan dengan ucapan kamu terlalu baik untuk aku gitu, atau lu terlalu baik buat gue, jadi gue nggak bisa jalan buat lu percaya sama gue kalau itu cuma alasan doang. Lagian kita nggak bisa mendiskreditkan pilihan dia itu, terus kita beranggapan kalau misalkan pilihan dia itu selalu nyakitin dia. Toh dari pilihan yang udah dia buat, ya buktinya dia masih bertahan loh sama pilihan dia, ya kan? Otomatis memang lu yang dibilang terlalu baik sama dia itu memang bukan sesuatu yang dia butuhkan gitu loh. Jadi seenggaknya ngapain lu buang-buang waktu dengan melihat hubungan dia yang sedang berjalan dengan yang lainnya, terus dan merasa kalau lu memang benar-benar baik cuman berdasarkan dari ucapan yang dia sampaikan ke lu gitu loh. Cuman alasan, mendingan lu udah cari yang lain, terus ya udah pilihan yang udah dia buat ya biarin aja. Lagian kan memang manusia itu punya hak memilih gitu loh. Ya kalau dia udah memilih yang lainnya dan itu bukan lu, ya lu terima aja gitu loh, biarpun dia bilang lu terlalu baik atau yang lainnya. Dan gak usah lagi tuh lu lihat-lihat hubungan dia atau gimana. Ya udah, kalau dia udah tentuin pilihan, percaya itu adalah pilihan dia yang terlalu baik, biarpun dia merasa sakit atas berdasarkan pilihan dia itu. Ya toh mungkin dia menikmati rasa kesakitan itu, jadi lu udah gak usah ikut campur. Oke? Next, yang kedua, kok abis kenal malah nyesal? Wow. Kok abis kenal malah nyesal? Gini ya, kalau dari perkenalan itu lu nggak ngegantungin suatu harapan, percaya lu di akhirnya nggak akan hidup dalam penyesalan. Nah, kendalanya ketika lu berkenalan dengan lawan jenis, ya, lu ngegantungin harapan entah suatu saat nanti lu bisa jadian atau berpacaran, bahkan mungkin bisa pernikahan kalau hayalan lu udah jauh banget. Nah, dan ketika ekspektasi lu terhadap seseorang yang lu kenal itu nggak sesuai, ya akhirnya lu berakhir pada penyesalan gitu loh. Jadi kalau lu nggak mau nyesal di akhir, ya udah kenalan aja. Kalau memang pantasnya berteman, ya udah berteman aja gitu loh. Ini nggak lu kenalan sama lawan jenis, hayalan lu udah kemana-mana. Ya udah, akhirnya kalau hayalan lu itu nggak sesuai, ya udah akhirnya lu hidup dalam penyesalan kan, gitu. Oke? Terima nggak? Sakit loh. Oke, ya next aja yang ketiga. Harus nyesel nggak ninggalin orang yang toksik tapi kita sayang? Gini ya, lu udah nentuin pilihan sama seseorang buat ngejalanin hubungan yang berdasarkan perasaan cinta yang lu bilang. Terus di tengah perjalanan lu merasa orang yang udah lu pilih ini adalah toksik gitu loh. Jadi kalau menurut gua, jadi lu ngapain bertahan, ngapain lu pilih dia kalau misalkan di tengah-tengah juga lu merasa kalau dia toksik. Seharusnya lu udah menentukan pilihan bersama dia, ya udah jalanin baik dan buruknya. Toh itu bagian dari pilihan lu sendiri. Dan kalau
makanya gue berkali-kali bilang udah yakin belum gitu loh soal pilihan lu ini, orang itu bakal jadi sesuatu yang lu inginkan atau memang benar-benar jadi sesuatu yang lu butuhkan. Kalau memang sekedar keinginan lu, gua rasa lu lebih baik cari orang lain gitu loh. Cari orang lain dalam artian yang memang benar-benar lu butuhkan, bukan sekedar lu inginkan doang. Karena kan kalau kita berbicara keinginan dan kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus lu dapatkan, dan tidak adanya hal itu bisa membuat lu hidup dalam kekurangan. Tapi kalau misalkan sebatas keinginan doang, ngapain lu harus ngotot tetap bertahan sama orang itu gitu loh. Ya lu berhak cari hal-hal yang memang lu bilang sebagai kebutuhan lu yang menunjang diri lu sendiri. Jangan sampai hanya karena keinginan lu harus hidup tertekan karena perasaan yang lu rasain sendiri gitu loh. Ya, dan lu juga nggak bisa tuh bilang kalau orang yang lu pilih di awal sebagai toksik, karena memang kita kan nggak tahu ya dia itu memang benar-benar berniat toksik sama lu atau gimana, kan kita nggak tahu. Siapa tahu memang dia merasa kalau ini benar-benar hal yang harus dilakukan sama dia gitu loh, dan lu yang sebelumnya berekspektasi yang lain malah akhirnya kecewa dan bilang dia toksik gitu loh. Nggak bisa kita bilang seseorang itu toksik, toh kita sendiri yang memang dari awal juga udah membuka peluang buat dia masuk ke dalam hidup kita sendiri gitu. Oke, next. Kenapa nyesel datangnya belakangan? Woi, yang datang duluan tuh cuma harapan gitu. Kalau lu nyesel datang belakangan udah wajar. Makanya kalau misalkan lu nggak mau nyesel datang belakangan, jangan gantungkan khayalan terlalu tinggi. Jadi lu nggak mau nyesel tapi lu menggantungkan harapan lu terlalu tinggi, akhirnya lu kecewa dan nyesel gitu. Lagian kalau lu kenapa datangnya belakangan, ya cuman harapan yang datang duluan, dan itu awal dari suatu penyesalan diri lu sendiri gitu guys. Oke, skip, next. Yang berikutnya, lebih baik bertahan tapi sakit atau melepaskan tapi nggak ikhlas? Halo, lebih baik bertahan tapi sakit atau melepas tapi nggak ikhlas? Nih ya, kalau seseorang itu benar-benar jadi hal yang lu butuhkan, lu nggak akan pernah hidup dalam kesakitan, karena segala sesuatu yang lu butuhkan udah lu dapatkan dari pasangan yang sebelumnya memang udah lu sendiri yang tentukan. Kalau misalkan lu nggak ikhlas dalam melepas, berarti memang dia adalah orang yang benar-benar lu butuhkan, dan seharusnya lu nggak merasa kesakitan dari yang orang itu memang benar-benar lu butuhkan gitu kan. Lagian stop deh kita nih, lu selalu merasa kayak gitu karena memang lu selalu beranggapan orang itu akan sesuai dengan harapan-harapan lu selama ini gitu loh. Jadi rasa sakit itu lu buat sendiri buat diri lu sendiri gitu. Bukan orang justru yang kadang buat rasa sakit sama lu, tapi harapan lu sendiri yang buat rasa sakit itu tertancap di hati lu. Coba lu lebih cerdas dalam menilai seseorang gitu. Kalau memang hal itu memang lu butuhkan, lu nggak harus merasa sakit. Nah, beda kalau misalkan memang dari awal lu memaksakan hal yang cuma sebatas keinginan lu, dan itu pada akhirnya membuat lu merasa sakit. Nah, lu juga nggak boleh gitu loh bertahan sama rasa sakit yang ada. Coba lepasin aja, Kalau nggak ikhlas, ya nih coba buka pikiran lu sekarang. Ada banyak orang di dunia ini yang mungkin memang bisa jadi sesuatu gitu buat lu. Jadi benar-benar sosok yang benar-benar memang lu butuhkan. Dan buat apa lu bertahan sama rasa sakit? Mendingan sekarang kalau ada pilihan sakit atau senang, pasti lu pilih yang senang dong. Ya normal, ya udah, ngapain lu nggak ikhlas gitu. Toh yang memang lu udah sadar kalau itu cuma sebatas keinginan lu dan cuma buat lu sakit, ya udah lepasin aja, cari yang lain yang benar-benar memang lu butuhkan gitu loh. Memang sosoknya bakal jadi penunjang lu buat ke depan. Oke. Berikutnya, next. Kalau punya pacar posesif,
cara ngadepinnya? Ini kadang perhatian yang memang dia berikan, baik itu laki-laki ataupun perempuan ya, merasa jadi pacar gue posesif banget atau gimana. Hey, kalau ntar dia nggak ngasih perhatian ke lu bakal bilang dia apa? Cuek banget, nggak peka lah dan segala macamnya. Udah pengen udahan. Wow, sekarang giliran dia perhatian sama lu bilang posesif. Coba berhenti membenarkan diri lu sendiri, karena lu selalu banyak pembenaran. Bukan kebenaran yang lu cari, tapi pembenaran yang selalu lu keluarin. Gitu. Coba deh, lu benar-benar benar-benar pahamin gitu maksudnya posesif. Kalau lu ntar bilang ke dia posesif, terus dia jadi ngurangin perhatiannya dia ke lu bilang dia cuek lagi, ya kan? Serba salah. Udah, mendingan kalau memang dia menurut lu posesif, ngambil ininya aja, ngambil positifnya aja gitu. Ya mungkin dia posesif karena memang lu terlalu mencari perhatian sama dia, cari-cari perhatian, hal-hal yang memang lu udah tahu bakal jadi pertentangan nih nanti ke depannya. Ya, tapi tetap lu lakuin. Ya, wajar aja kalau misalkan nanti ada seorang yang marah atau gimana. Lu kalau udah mulai hubungan berarti udah siap kalau misalkan lu bakal ada batasan-batasan tersendiri yang nggak bisa lu langgar. Jadi coba lu sebelum menganggap dia posesif, coba lu sadarin betul gitu. Apakah memang perhatian yang dia berikan itu berkelebihan, atau memang perhatiannya dia itu sesuai rule gitu, dan cuman diri lu yang merasa kalau perhatian yang dia berikan itu berkelebihan gitu. Oke, nih yang terakhir deh ya, cara ngatasin pacar yang cuek gimana? Tuh kan, abis posesif masuk ada pertanyaan cuek. Nih, kalau ngadepin pasangan yang cuek gimana? Ya udah, lu cari perhatian aja, selingkuh kayak di belakang atau gimana gitu, biar dia perhatian tuh sama lu. Bakal ada keributan pasti dan akhirnya perpecahan. Ya, dia cuek mungkin karena memang ada hal yang perlu dia perhatikan, dan dia juga sebisa mungkin bersikap rasional dalam memberi perhatian ke lu gitu. Jadi jangan terlalu cepat beranggapan kalau dia cuek. Mungkin ada dalam hal-hal tertentu dia bakal mengungkapkan perasaannya dia atau kepeduliannya dia ke lu gitu. Jadi kadang kan lu sendiri yang bilang dia cuek banget atau gimana, padahal lu nggak tahu di belakang dia selalu berjuang kan buat lu gitu guys. Ya segitu aja kali ya Q&A yang gue jawab gitu, pertanyaan-pertanyaan yang gue jawab. Kalau ini sih bakal gue adain pertanyaan ini sekali seminggu deh ya, sekali seminggu buat mungkin di tiap hari Minggu, dan jam-jamnya mungkin jam 7-an habis maghrib. Dan gue buka pertanyaan itu setiap sore hari Sabtu, jadi 24 jam tuh buat lu ngirim-ngirim pertanyaan. Oke, pertanyaannya gue post di akun Instagramnya Perantara Pena. Lu cari aja di Instagram itu perantara_pena. Oke, jangan lupa di follow. Terus terakhir jangan lupa like kalau lu suka, komen dan subscribe channel Perantara Pena. Gua Tio Hartanto, bye bye.